Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan jelajah pustaka tentang kantor Site. Sebelum kami mempresentasikan materi kami, saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Pertama, Igede Somantaranata, NIM 029, Igusti Putra Sentiko, NIM 032, Irai Krishna Beningga Putra, NIM 047, Imade Panji Radita Dikarasta, NIM 052, Ultran Umudaku, NIM 062. Presentasi akan dilakukan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Jelajah pustaka. Buku yang pertama, metode perencanaan dan perancangan arsitektur. Identitas buku, penulis Budi Laksito, penerbit Gria Kreasi, penebar Swadaya Group. Perumahan Bukit Permai, Jalan Kerinci, Blok A2, nomor 23-24, Cibubur, Jakarta Timur. Pemasaran Niaga Swadaya, Jalan Gunung Sahari, 3-7 Jakarta. Cetakan 1 Jakarta September 2014. Grafis dan data letak Fajar Triatmajo. Desain sampul Fajar Triatmajo. Baik, buku yang kedua Ernest Nevert edisi 33 jilid 1. Identitas buku. Judul asli Bauen Turelegre. Judul terjemahan Data Arsitek, pengarang penerbit Ernest Nevert, penerbit Erlangga, alih bahasa Dr. Ing Sunarto Cahyadi, editor Insinyur Purnomo Wahyu Indarto, kota terbit Jakarta, cetakan PT Gelora Aksara Pratama, tebal buku 280 halaman. Baik, buku yang ketiga, Arsitektur by Francis D. Kaching, bentuk ruang dan tatanan. Identitas buku, judul asli, Architecture from Space or Order, 3rd edition Francis D. Kaching. Alih bahasa, Hangan Situmorang. Editor, Lemeda Simarmata. Penerbit Erlangga, dicetak PT Gelora Aksara Pratama, tahun terbit tahun 2007. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan definisi kantor. Ada beberapa pengertian kantor menurut beberapa ahli, diantaranya itu. Yang pertama, menurut Mike Tijat. Yang kedua, Prayudi Atmo Sudirjo. Yang ketiga, Kaulus dan Keling. Yang keempat, menurut Kemas. Perlu diketahui bahwa secara logis, kantor diadaptasi dari bahasa Belanda. Kantor yang maknanya ruang tempat kerja, tempat kedudukan pimpinan, jabatan instansi, dan sebagainya. Pengertian kantor dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kantor dalam arti dinamis dan kantor dalam arti statis. Selanjutnya, fungsi kantor. Menurut Mills, tujuan kantor didefinisikan sebagai pemberi pelayanan komunikasi dan perekam. Dari definisi tersebut, Mills memperluas menjadi fungsi kantor atau pekerjaan yang dilakukan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, menerima informasi. Yang kedua, merekam dan menyimpan data-data serta informasi. Yang tiga, mengatur informasi. Yang keempat, memberi informasi. Yang kelima, melindungi aset. Selanjutnya, dilanjutkan teman saya. Baik, saya akan melanjutkan standarisasi kantor. Dalam standarisasi kantor, maka kita harus membicarakan kebutuhan kantor tersebut. Biasanya hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu lokasi kantor dan pemilihan lokasi kantor. Terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan menurut Terry atau dalam 2000. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih lokasi kantor adalah corak gedung, fasilitas gedung, dekatnya kantor dengan perusahaan, biaya, stabilitas, fleksibilitas, penerangan dan ventilasi,
bebas dari kotoran. Dan saya akan melanjutkan ke contoh kantor arsitek. Kantor arsitek adalah tempat para ahli di bidang ilmu arsitektur, ahli rancang bangunan, ahli lingkungan binaan, dan mengawasi konstruksi bangunan. Kantor arsitek yang dipenuhi oleh para pekerja yang diharapkan dapat menemukan gagasan baru untuk mewadahi fungsi dan menghadirkan kenyamanan maksimal. Fungsi kantor arsitek. Fungsi adalah di mana tempat orang dapat menuangkan keinginan untuk memiliki atau membangun bangunan yang sesuai dengan keinginan dan memiliki nilai estetika, budaya, atau masalah sosial. Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana bertujuan sebagai penunjang fasilitas dan kegiatan pegawai dan staf yang ada di kantor untuk memudahkan suatu pekerjaan sehingga pegawai bekerja secara optimal sehingga dapat memuaskan klien. Selain itu, sarana dan prasarana juga membuat pengunjung merasa nyaman saat datang berkunjung ke kantor. Berikut tabel prasarana dan sarana. Prasarana nomor 1, lobby atau resepsionis. Sarana, 1 buah meja resepsionis, 2 buah kursi, 1 buah komputer, 1 sofa tamu. Prasarana ruang kerja. Sarana, 10 buah komputer, 10 buah meja kerja. Prasarana ruang direktur dan komisaris. Sarana 2 buah meja, 2 kursi, 2 buah komputer. Prasarana ruang owner. Sarana 1 buah kursi, 1 buah meja owner, 1 buah komputer, 1 sofa tamu. Ruang meeting. Sarana 1 buah meja meeting, 8 buah kursi, 1 set proyektor. Prasarana pos satpam, 1 buah meja, 1 buah kursi. Ruang istirahat. Sarana kursi atau menyesuaikan, meja menyesuaikan. Prasarana kamar mandi. Sarana 2 buah kloset, 2 buah shower. Prasarana gudang. Sarana alat kebersihan atau menyesuaikan. Ruangan yang terdapat di kantor arsitek adalah ruangan owner, komisaris, direktur operasional, pembukuan, administrasi, koordinator proyek, staf arsitek, perencanaan sipil, perencanaan MSP, perencanaan interior, perencanaan landscape, cleaning service, dan security. Demikian presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih.